Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas materi tentang barisan dan deret, aritmetika dan geometri. Yang pertama, barisan aritmetika. Sebelumnya kita harus tahu apa itu barisan bilangan. Jadi barisan bilangan itu adalah suatu bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, sekarang untuk barisan aritmetika yang akan saya bahas, yang pertama pengertian barisan aritmetika, yang kedua rumus suku ke N, yang ketiga barisan aritmetika tingkat X, dan yang keempat itu adalah deret aritmetika. Yuk, silahkan disimak contoh soalnya. Barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan sama atau tetap. Secara matematik, untuk N adalah bilangan asli, barisan bilangan U1, U2, U3 sampai UN dapat dikatakan sebagai barisan aritmetika apabila memenuhi hubungan berikut. UN tambah 1 dikurang UN sama dengan UN dikurang UN kurang 1 sama dengan bla 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 sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan B atau beda. Ya, keterangannya bisa dilihat UN itu apa, sama dengan suku ke N. B itu adalah beda. Jadi maksudnya di sini beda, suku setelahnya dikurang suku sebelumnya yang berurutan. Contohnya U1-nya 3 misalnya, U2-nya 4. Jadi bedanya 4 dikurang 3, seperti itu. Ciri utama barisan aritmetika adalah memiliki beda. Selanjutnya contoh soal. Apakah barisan-barisan bilangan berikut termasuk barisan aritmetika? Bagian A 1, 4, 7, 10, bagian B 44, 41, 38, 35, bagian C 2, 4, 8, 16. Nah, sekarang kita akan menjawab bagian A. Jadi kita perhatikan beda antara dua suku yang berurutan dari barisan tersebut. Bisa dilihat U1, ingat U1 adalah suku pertama, berarti untuk bagian A U1-nya itu adalah 1, U2-nya adalah 4, U3 7, U4 10 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan bedanya kita butuh suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Coba lihat yang pertama, U2 dikurang U1, ternyata 4 kurang 1 sama dengan 3. Begitupun U3 dikurang U2 sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Dan U4 kurang U3 hasilnya juga 3. Karena bedanya sama dan tetap, jadi barisan ini adalah barisan aritmetika. Begitupun untuk bagian B, bisa dilihat bagian B ternyata bedanya tetap, yaitu -3, -3, dan -3. Jadi termasuk barisan aritmetika. Nah, untuk bagian C, bedanya bisa dilihat yang pertama U2 dikurang U1-nya itu sama dengan 2, U3 dikurang U2 itu sama dengan 8 kurang 4, 4. Jadi sudah berbeda ya, maka untuk barisan bagian C tidak termasuk atau bukan barisan aritmetika. Kenapa? Karena bedanya tidak tetap. Nah, sekarang kita masuk ke rumus barisan aritmetika. Jika U1, U2, U3 sampai UN adalah barisan aritmetika dengan suku pertama A dan beda B. Jadi, saya tekankan dulu bahwa suku pertama itu biasa disimbolkan dengan huruf A kecil atau biasa juga disimbolkan dengan U1. Maka dapat ditulis sebagai berikut. Jadi U1 ini sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, U3 sama dengan A tambah B, ditambah lagi B sama dengan A tambah 2B, U4 sama dengan A tambah 2B, tambah lagi B, maka A sama dengan 3B, dan seterusnya sampai UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berdasarkan uraian di atas, didapatkan rumus berikut. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Keterangannya UN itu adalah suku ke N. Jadi kalau yang ditanyakan suku ke N-nya, berarti menggunakan rumus yang ini ya. A suku pertama, B sama dengan beda, dan N banyak suku. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan U3, maka tinggal mengganti N-nya sama dengan 3. A-nya berapa, bedanya berapa.
maka didapatlah U3-nya. Contoh soal bagian A. Berapa nilai suku ke-20 dari barisan aritmetika 4, 1, min 2, min 5, min 8, dan seterusnya? Jawabannya adalah kita menentukan dulu rumus yang akan digunakan. Jadi tentu rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N itu menggunakan atau kita butuhkan nilai A dan beda, nilai suku pertama dan bedanya. Jadi kita harus tahu berapa suku pertama dan berapa bedanya. Nah, suku pertamanya tentu nilainya adalah 4. Nah, bedanya kita pakai saja rumus U2 dikurang U1. Kenapa kita hanya menggunakan 1 untuk mendapatkan bedanya satu rumus? Karena sudah tentu bahwa dia adalah barisan aritmetika, jadi tidak usah kita buktikan. Jadi ternyata A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan minus 3. Maka pertanyaannya U20, berarti U20 sama dengan rumusnya apa? A tambah 20 kurang 1 kali beda. Nah, di sini langsung jawabannya. Berarti A-nya 4 tambah 20 dikurang 1 kali bedanya minus 3. Jadi 4 ditambah, ingat kalikan dulu ya. Jadi kita kurangi dulu, 20 kurang 1 19 dikali minus 3. Jadi hasilnya 4 dikurang minus 57. Jadi 19 dikali dengan minus 3 hasilnya minus 57 atau langsung kurang 57 sama dengan minus 53. Jadi nilai suku ke-20 pada barisan tersebut adalah minus 53. Bagian B, diketahui suku ke-10 dan suku ke-15 suatu barisan aritmetika adalah 48 dan 68. Tentukan besar suku pertama dan beda, rumus suku ke N, dan suku ke-25. Oke, kita akan menjawab. Jadi kita lihat dulu yang diketahui itu suku ke-10 dengan suku ke-15. Suku ke-10 itu 48 dan suku ke-15 itu 68. Dari yang diketahui ini kita bisa mendapatkan suku pertama dengan bedanya. Nah, caranya coba diperhatikan. Jadi kita pakai rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kita substitusi U10-nya, berarti kita ganti U10 sama dengan A tetap tambah, berarti N-nya diganti juga 10 dikurang 1 kali B. Nah, hasilnya U10 kan 48, jadi 48 sama dengan A tambah 9 B, karena 10 kurang 1 kan 9 kali B 9B. Kita anggap persamaan pertama. Begitupun U15 sama dengan A tambah 15 dikurang 1 kali B sama dengan U15 nya 68, jadi sama dengan A tetap tambah 15 kurang 1 14B. Berarti kita anggap persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua, masih ingat pelajaran eliminasi, kita eliminasi persamaan 1 dan 2 sehingga diperoleh jadi seperti ini. Nah, kita kurangi karena yang sama adalah nilai A-nya, berarti A dikurang A kan 0. Jadi sisanya 14B dikurang 9 5B sama dengan 68 dikurang 48 sama dengan 20. Jadi dari persamaan linear, kita pakai persamaan linear, maka B sama dengan, kenapa bisa 4? Kita pindahkan kan 5B. Jadi kalau perkalian maka dia akan menjadi bagi, berarti nanti 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi bedanya sama dengan 4. Setelah mendapat bedanya 4, maka kita bisa mendapatkan suku pertamanya. Suku pertamanya kita substitusi bedanya ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Nah, dari contoh ini kita pakai persamaan pertama, yaitu A tambah 9B sama dengan 48. A tetap tambah 9B, B-nya diganti dengan 4, berarti 9 kali 4 sama dengan 48. Jadi di situ A tambah 9 kali 4 36 sama dengan 48. Kemudian nah baru ini A sama dengan 48 dikurang 36 sama dengan 12. Kenapa bisa dikurang 36? Karena tadi kan penjumlahan, berarti berpindah arus menjadi kurang 36. Jadi hasilnya 12. Jadi sudah diketahui bahwa sudah didapatkan bahwa suku pertama itu dan bedanya adalah masing-masing 12 dan 4. Suku pertama sama dengan 12, beda sama dengan 4. Nah, untuk bagian kedua rumus suku ke N-nya, jadi sisa dipakai rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda, kemudian ganti A sama B-nya, yang N-nya tidak usah. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang bagian ketiga suku ke-25, tinggal mencari U25 menggunakan rumus suku ke N.
Selanjutnya barisan aritmetika tingkat X. Bisa dilihat penjelasannya. Nah, jadi barisan aritmetika tingkat X adalah sebuah barisan aritmetika yang memiliki selisih yang sama tiap suku yang berurutan setelah X tingkatan. Bisa dilihat rumusnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B tambah N kurang 1 kali N kurang 2 kali C per 2 faktorial ditambah N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 kali D per 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Keterangan A sama dengan suku ke-1 barisan mula-mula, B sama dengan suku ke-1 barisan tingkat 1, C sama dengan suku ke-1 barisan tingkat 2, D sama dengan suku ke-1 barisan tingkat ketiga. Jadi ada beberapa tingkatan. Kemudian 2 faktorial maksudnya apa? 2 faktorial itu berarti 2 kali 1. 3 faktorial berarti kita menghitung mundur. 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, selanjutnya contoh soal. Diketahui suatu barisan 10, 14, 20, 28, 38. Tentukan rumus suku N barisan tersebut. Jadi setelah melihat barisannya tidak menetap penjumlahannya ya, artinya tidak menetap bedanya. Berarti kemungkinan ini ke aritmetika tingkat X. Nah, kita teliti dulu. Nah, 10 ke 14 itu bertambah 4, 14 ke 20 bertambah 6, 20 ke 28 bertambah 8, 28 ke 38 bertambah 10. Nah, coba kita lihat berarti 4, 6, 8, 10. Begitu pertambahannya ya. Nah, kita anggap itu tingkat pertama. Nah, coba lihat lagi ke tingkat selanjutnya. Ternyata 4 ke 6 itu bertambah 2, 6 ke 8 bertambah 2, 8 ke 10 bertambah 2. Jadi, ini sudah masuk ke aritmetika tingkat X karena penjumlahan yang terakhirnya itu sama. Berarti ini tingkat 2. Nah, sekarang diperoleh A-nya berapa? 10. Karena yang pertama kan 10. B-nya berapa? 4. Kenapa 4? Karena suku pertama yang bedanya itu yang di bawah 4. C-nya sama dengan 2 karena yang terakhir suku pertamanya juga 2. Nah, seperti itu. Sisa mensubstitusi ke rumusnya. Jadi hanya sampai ke 2 faktorial ya, karena hanya tingkat 2. Nah, bisa dilihat, silakan dicermati baik-baik sehingga mendapatkan hasilnya ya. N kuadrat tambah N tambah 8. Jadi N-nya tetap karena ini yang ditanyakan suku ke N. Jadi hasil akhirnya adalah UN sama dengan N kuadrat tambah N tambah 8. Deret aritmetika. Nah, bentuk umum dari deret aritmetika A tambah B tambah A tambah 2B tambah bla 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 tambah A tambah N kurang 1 kali B. Berikut rumus deret aritmetika. Jadi kalau di soal misalnya mengatakan tentukan jumlah suku pertama bla bla bla, jadi kita pakai rumus deret aritmetika. Nah, rumusnya itu Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Keterangannya bisa dilihat Sn itu adalah jumlah N suku yang pertama, A itu suku awal, UN itu suku ke N, B berarti beda. Berikutnya contoh soal. Hitunglah hasil dari 4 tambah 9 tambah 14 tambah bla bla tambah 84. Jadi kalau seperti ini dia dipisahkan dengan tanda tambah dan berbentuk barisan, berarti ini masuk ke deret. Nah, jawabannya tentu kita menggunakan rumus deret yaitu Sn. Nah, bisa kita gunakan yang suku rumus pertama, maksudnya bisa juga rumus yang kedua. Rumus yang pertama kita butuhkan N, A, dan UN. Nah, A-nya kan sudah ada, berarti suku pertama itu 4. UN-nya juga sudah ada, UN itu berarti suku yang terakhir. Nah, suku yang terakhir kan ada di soal itu 84. Bedanya ini yang bisa dilihat, bedanya juga sudah ada. 9 kurang 4 ya, 5. 14 kurang 9 juga 5. Jadi bedanya sama dengan 5. Tapi yang belum didapatkan adalah N. Artinya kira-kira suku keberapa dia ini sampai 84. Suku keberapa 84 itu. Nah,
Dengan menggunakan rumus suku ke N kita bisa mendapatkan N-nya. Kita pakai rumus suku ke N, yaitu bisa dilihat UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, UN-nya kan 84, ganti 84 sama dengan A-nya 4 tambah N kurang 1. N-nya kan belum ditahu, jadi tetap N kurang 1 kali bedanya 5. Oke, sekarang tetap 84 sama dengan 4 tambah kali ke 5. N kali 5, 5N. Dikurang 1 kali 5, 5. Jadi 84 sama dengan 4 tambah 5N kurang 5. Nah, 84 sama dengan 5N. Kita bawa ke depan, baru 4 dikurang 5. Min 1 berarti kurang 1. 84 sama dengan 5N kurang 1. Nah, kita mau cari N-nya, berarti kita bawa ke sebelah kiri. 5N-nya sama dengan 84-nya tetap yang berpindah ruaskan, artinya di sini min 1, berarti nanti jadi tambah 1 sama dengan 85. Jadi 5N sama dengan 85. Maka N sama dengan 17. Saya yakin semua bisa. Ini masuk ke persamaan linear ya, memindah-mindah ruaskan. Nah, oke, karena N-nya sama dengan 17, maka langsung substitusi ke rumusnya. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Jadi tinggal mengganti N-nya 17, berarti S17-nya yang dicari. S17 sama dengan 17 per 2 dikali 4 tambah 84 sama dengan 17 per 2, 4 tambah 84, 88. Jadi dikali dulu atau bisa dibagi dulu baru dikali. Nah, hasilnya adalah 748. Nah, itulah tadi materi tentang barisan aritmetika. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.